Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Senin 12 September 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Atas nama pimpinan dan keluarga besar LPP TVRI Stasiun Maluku, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah tahun 2016 kepada umat Islam di Maluku. Mengawali Maluku Antar Nusa malam ini, berikut dapat Anda simak cuplikan berita utama. Ribuan umat Islam sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Fatah, Ambon. Warga kota Ambon menyambut pasangan pantas. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami. Bersama saya Melki Latusaule, berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Ribuan umat muslim di kota Ambon Senin pagi memadati areal Masjid Al-Fatah guna melakukan merayakan Idul Adha 1437 Hijriah. Umat muslim mulai berdatangan sejak pukul 6 waktu Indonesia Timur dengan berjalan kaki maupun kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Ribuan umat muslim memadati Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk melaksanakan ibadah sholat Id merayakan Idul Adha 1437 Hijriah. Sejak pukul 6 pagi, umat muslim sudah mulai berdatangan dengan berjalan kaki maupun dengan kendaraan mobil dan sepeda motor. Ruas jalan menuju ke Masjid Raya Al-Fatah mulai ditutup untuk sementara sejak pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1437 Hijriah di Masjid Raya Al-Fatah ini dipimpin Khatib Muhammad Hatta Indrawatubun dan Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah HRR Hasanusi. Sholat Id ini juga dihadiri Gubernur Maluku Said Assagaf. Saat ditemui usai sholat Id, Gubernur Maluku Said Assagaf mengatakan di hari perayaan Idul Adha tahun ini dirinya memberikan apresiasi kepada warga masyarakat di daerah ini atas beberapa kegiatan yang telah melibatkan komunitas dari umat non-muslim. Kegiatan-kegiatan seperti itu menunjukkan semakin meningkatnya kebersamaan dan toleransi umat beragama di daerah ini. Itu saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan warga masyarakat saat ini, terutama di Batu Merah, ketika malam Idul Fitri bisa mengundang basudara lain untuk bisa menikmati suasana ketentraman Ambon dan Maluku. Hari ini juga saya dengar kabar yang sama, basudara Batu Merah juga mengundang warga bukan Muslim untuk bisa bersama-sama menikmati suasana kebersamaan. Nabi saja tidak sombong, apalagi kita manusia biasa harus sombong ya. Mari kita bisa merendahkan diri ya terhadap sesama kita. Sementara itu, hewan kurban yang diterima Masjid Al-Fatah berjumlah 13 ekor, terdiri dari 10 ekor sapi dan 3 ekor kambing. 2 sapi diantaranya merupakan bantuan dari Presiden Joko Widodo dan Gubernur Maluku Insinyur Said Assagaf. 2 hewan kurban itu hari ini disembelih dan dagingnya dibagikan kepada warga kota Ambon yang berhak menerimanya. Sementara hewan lainnya disembelih secara bertahap. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Masyarakat yang berdomisili di Kompleks BTN Kebun Cengkeh menyambut Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah dengan melaksanakan sholat Id 2 rakaat pagi tadi. Bertindak selaku Imam Haji Rustam Holeh. Umat Islam hari ini menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah dengan sukacita. Wujud sukacita tersebut ditunjukkan lewat pelaksanaan sholat Idul Adha 2 rakaat di masjid-masjid. Hal itu juga dilakukan masyarakat yang berdomisili di Kompleks BTN Kebun Cengkeh pagi tadi. Mereka mendatangi Masjid Amal Soleh guna melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha di masjid ini bertindak selaku imam Haji Rustam Holeh dan Khatib Zaid Muzakir Assagaf. Dalam khutbah Idul Adha, Muzakir mengatakan hari raya umat Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha selalu dilakukan dalam suasana kemanusiaan.
Khusus untuk Idul Adha, suasana kemanusiaan ditunjukkan lewat penyembelihan hewan kurban yang selanjutnya akan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Makna kemanusiaan yang diperlihatkan umat Islam saat berkurban di Hari Raya Idul Adha mengandung ketakwaan dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selesai melaksanakan sholat Idul Adha, masyarakat yang berdomisili di BTN Kebun Cengkeh juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Untuk tahun ini jumlah hewan kurban yang berhasil dikumpulkan sebanyak 34 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Setelah disembelih, hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada 435 penerima di lingkup BTN Kebun Cengkeh, Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Warga kompleks BTN Kanawa Indah Air Kuning hari ini melaksanakan sholat Idul Adha 1437 Hijriah di Masjid Al-Kautsar. Bertindak sebagai imam Haji Ahmad Opir dan khotib Ustadz Mukhlisin MPDI. Kumandang takbir, tahmid, dan tahlil bergema sejak pagi hari. Seluruh umat muslim berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Hari ini adalah hari yang penuh berkah dan bersejarah bagi kaum muslimin di seluruh dunia, karena hari ini merupakan hari kemenangan bagi seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, penemu konsep ketauhidan dan kesabaran. Karena berkat konsep ketauhidan dan kesabaran, orang beriman dapat melaksanakan kehidupannya dengan kuat, tabah, dan selamat dunia akhirat. Demikian dikatakan Al-Ustadz Mukhlisin dalam khutbah Idul Adha 1437 Hijriah di Masjid Al-Kautsar, Kompleks BTN Kanawa Indah Air Kuning. Peristiwa Hari Raya Kurban merupakan kisah mengagumkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Idul Kurban merupakan peristiwa sejarah kemanusiaan yang tidak akan pernah dilupakan karena telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan juga dalam manasik haji yang dilakukan umat muslim sepanjang masa. Ustadz Mukhlisin menambahkan, Hari Raya Kurban tidak hanya diperingati, namun harus diteladani dan dijadikan pelajaran hidup sesuai kemampuan setiap kaum muslimin. Pengorbanan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah contoh bagi umat Islam dimanapun berada untuk melaksanakan segala ajaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa sejarah Idul Adha akan menjadi bermanfaat bagi umat apabila mampu mengambil hikmahnya dan meneladaninya, serta akan sia-sia bagi umat yang berpaling darinya. Pada Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah tahun ini, warga BTN Kanawa Indah Air Kuning mengorbankan 15 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Rahmal Latukonsina dan Bambang Heri Daswara melaporkan. Hari Raya Kurban harus dimaknai secara baik sehingga memberi dampak bagi orang lain. Tauladan Nabi Ismail yang patuh atas perintah orang tuanya harus menjadi motivasi umat dalam mempertebal iman spiritualnya. Hari ini umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Kurban. Di Maluku, khususnya di kota Ambon, sejak pagi umat Islam mulai mendatangi sejumlah masjid di kota ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Adha atau Idul Kurban bagi umat Islam merupakan sejarah Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail, di mana di masa itu karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim rela mempersembahkan anaknya Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen ini merupakan ujian iman bagi Nabi Ibrahim. Dengan hati yang sedih, Nabi Ibrahim menuju ke tempat di mana Allah telah tentukan untuk mempersembahkan anaknya Nabi Ismail. Namun ketika Nabi Ibrahim hendak melakukan kurban anaknya, Allah kemudian menyediakan seekor domba baginya untuk dipersembahkan. Ujian iman ini harus dapat menjadi contoh bagi umat. Namun kenyataannya umat lebih mementingkan dirinya daripada mau berkorban bagi orang lain. Hal ini disampaikan Ustadz Ma'ruf dalam khutbah Idul Adha di Masjid Al-Mustaqim Asrama Batu Merah hari ini. Kondisi tersebut harus dihilangkan karena tidak sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran.
Ma'ruf mengatakan dalam merayakan Idul Adha ini, makna hakiki yang harus diaplikasikan yaitu saling berbagi dan tolong-menolong serta rela berkorban di antara sesama umat. Bertindak sebagai imam pada sholat Idul Adha di Masjid Al-Mustaqim Asmil Batu Merah yaitu Muhammad Saleh. Pada hari raya Idul Adha kali ini di Masjid Al-Mustaqim terdapat 19 hewan yang akan dikurbankan. 19 hewan kurban tersebut terdiri dari 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Seluruh daging hewan kurban ini nantinya akan dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya di lingkungan masjid tersebut. Otis Kotadini melaporkan. Masyarakat Seram bagian timur Tempo Dulu yang berdomisili di Kota Ambon turut melakukan penyembelihan hewan kurban. Untuk tahun ini hewan kurban yang berhasil dikumpulkan sebanyak 4 ekor sapi. Untuk tahun ini masyarakat Seram bagian timur Tempo Dulu yang berdomisili di Kota Ambon turut melakukan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban yang berhasil dikumpulkan itu berupa 4 ekor sapi. Dari 4 ekor sapi yang dikumpulkan tersebut, 1 diantaranya diserahkan kepada panitia kurban di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Sebelum diserahkan dan disembelih, 4 ekor sapi tersebut terlebih dulu diarak sambil diiringi dengan tarian sawat. Mengawali iringan tarian sawat ini dilakukan ritual dari Masjid Al-Falah Waihaung. Selain diiringi dengan tarian sawat, masyarakat SBT Tempo Dulu dalam kegiatan ini juga menampilkan tarian tradisional Seram bagian timur yakni debus. Penampilan tarian debus ini diperagakan oleh puluhan penari yang diantarkan oleh ratusan masyarakat Seram bagian timur Tempo Dulu. Penampilan atraksi debus ini mendapat perhatian dari masyarakat di Kota Ambon. Ketua Panitia Yusuf Irfan Ko mengatakan tarian debus yang dipersembahkan ini akan menjadi program tahunan bagi masyarakat SBT Tempo Dulu yang berdomisili di Kota Ambon. Hal itu dilakukan karena tarian tradisional debus milik masyarakat SBT kini mulai hilang. Momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk melestarikan kembali tarian tradisional debus di tengah-tengah masyarakat. Tradisi debus ini sudah menjadi suatu bagian budaya Islam dari masyarakat SBT, sehingga acara ini sudah mulai hilang di Ambon. Nah, lewat momen ini kita mencoba menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang berbudaya Islam, sehingga ini bisa diketahui oleh anak keturunan kami, saudara-saudara kami yang tentunya generasi muda, supaya mereka bisa memahami dan bisa melanjutkan hal-hal yang baik ini di dalam masyarakat Kota Ambon, khususnya bagi masyarakat SBT di Kota Ambon. Setelah tiba di Masjid Raya Al-Fatah, 1 ekor sapi hewan kurban diserahkan kepada panitia kurban di masjid tersebut. Penyerahan hewan kurban dilakukan Ketua Panitia kepada Imam Masjid Raya Al-Fatah Haji RR Hasanusi. Selain diserahkan ke Masjid Al-Fatah, 3 ekor sapi yang dikumpulkan itu juga akan disembelih dan dagingnya disalurkan kepada 190 penerima. Rida Reman Hamzah melaporkan. Sebanyak 10 hewan kurban disembelih warga Masjid Asy-Syukur pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. 10 hewan kurban yang disembelih terdiri dari 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Pelaksanaan sholat Idul Adha mengawali proses penyembelihan hewan kurban oleh warga Masjid Asy-Syukur Hatiwe Kecil. Sejak pagi, jemaah Masjid Asy-Syukur telah memadati rumah ibadah guna melaksanakan sholat Idul Adha 1437 Hijriah. Bangunan masjid berlantai 2 itu dipenuhi jemaah dari anak-anak hingga orang dewasa. Bertindak selaku khotib Ustadz Fauzi Nurlete sekaligus imam pada pelaksanaan sholat Idul Adha pagi tadi. Usai sholat Idul Adha, oleh warga setempat dilakukan arak-arakan hewan yang akan dikurbankan.
Arak-arakan tersebut berlangsung semarak diwarnai tarian hadrat oleh anak-anak. Ketua Panitia Idul Adha Samiun Tukloi mengatakan, jumlah hewan kurban yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah menurun. Tahun lalu sebanyak 15 hewan kurban, namun tahun ini turun menjadi 10 hewan kurban yang terdiri dari 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Sementara untuk penyaluran daging hewan kurban, panitia mengedarkan sebanyak 352 kupon. Ini dari donatur yang 3 ekornya dari swadaya masyarakat, majelis taklim 2 ekor, 1 ekor dari swadaya tadi. Cara penyalurannya itu mungkin kita bagi secara kupon dan secara langsung ke rumah-rumah melalui panggilan ke masjid ini. Pemotongan daging hewan kurban oleh warga Masjid Asyukur berlangsung hingga pukul 1 siang sebelum daging-daging tersebut disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Masing-masing penerima berhak menerima sebanyak 1 hingga 2 kg daging kurban. Panitia berharap daging hewan kurban yang disalurkan dapat bermanfaat bagi mereka yang menerima, yang selanjutnya diolah untuk dimakan pada perayaan Idul Adha 1437 Hijriah. Minggus Noya melaporkan. Masjid Baitul Makmur Air Salobar hari ini menyembelih 6 ekor hewan kurban. Daging hewan kurban itu akan dibagikan kepada seluruh jamaah Masjid Baitul Makmur, terutama yang berdomisili di RT 003 RW 07. Tahun lalu Masjid Baitul Makmur Air Salobar menyembelih 4 ekor hewan kurban. Jumlah tersebut mengalami peningkatan di tahun ini, yaitu 6 ekor hewan kurban. 6 hewan kurban itu terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. 6 ekor hewan kurban ini sebelum disembelih diarak oleh remaja Masjid Baitul Makmur melewati ruas jalan depan masjid hingga pohon mangga dan kembali di lokasi masjid. Ibu-ibu dari majelis taklim setempat tak ketinggalan dalam iring-iringan tarian hadrat sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Aparat TNI 731 yang bertugas di pohon mangga turut berpartisipasi dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan yang dilalui. Ketua Panitia Idul Adha 1437 Hijriah Masjid Baitul Makmur, Abdul Razak Kilrey mengatakan, daging kurban ini bukan saja dibagikan kepada kaum duafa, tetapi seluruh jamaah. Hal itu dilakukan mengingat tahun lalu hewan kurban yang berhasil dikumpulkan mengalami peningkatan. Sebelum dibagikan kepada seluruh warga setempat, terutama warga RT 003 RW 07, daging hewan kurban itu dibagikan kepada kaum duafa terlebih dulu. Sisanya baru dibagikan kepada seluruh warga setempat. Kurban tahun ini sapi 2, 4 ekor kambing diberikan kepada masyarakat yang keseluruhan di Taman Makmur, khususnya RT 003 RW 07. Jadi semua masyarakat dapat, bukan saja yang punya hak, karena perhitungan dari ini kelebihan. Kepala SMA Negeri 6 Ambon, Nyonya Marta Sahureka mengatakan, tahun ini sekolahnya memberikan 1 ekor hewan kurban berupa sapi kepada masjid tersebut. Hal ini dilakukan untuk membangun kebersamaan antara warga setempat dengan lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, di lokasi ini juga banyak siswa SMA Negeri 6 Ambon yang berdomisili di lokasi dimaksud. Daging hewan kurban ini diharapkan dapat disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sahureka mengatakan kebersamaan yang tercipta di momen Idul Kurban ini akan dilaksanakan setiap tahunnya. Selain kebersamaan yang tercipta, momen Idul Adha ini juga merupakan wadah utama untuk saling berbagi di antara sesama umat manusia. Otis Kotadini melaporkan. Masyarakat Jalan Baru Ambon tahun ini berhasil mengumpulkan 7 ekor sapi untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Hewan kurban yang berhasil dikumpulkan itu berasal dari bantuan masyarakat Jalan Baru. Masyarakat Jalan Baru Depan setiap tahun selalu melakukan penyembelihan hewan kurban.
Untuk tahun ini masyarakat Jalan Baru yang terhimpun dalam pengajian Nur Ittihad berhasil mengumpulkan 7 ekor sapi hewan kurban. Hewan kurban tersebut merupakan bantuan dari masyarakat Jalan Baru. Ketua pengajian Nur Ittihad Jalan Baru, Haja Nini Renuat mengatakan sebelum disembelih hewan kurban tersebut terlebih dahulu diarak keliling kampung. Tabuan rebana dan tarian hadrat turut mewarnai iring-iringan hewan kurban ini menuju lokasi penyembelihan. Ibu-ibu pengajian dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam tarian hadrat ini. Mereka melantunkan salawat mengiringi arak-arakan hewan kurban. Prosesi arak-arakan hewan kurban yang disertai dengan tarian hadrat ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Jalan Baru saat Idul Adha tiba. Hal itu dilakukan untuk memperkokoh kebersamaan dan silaturahmi di antara sesama. Seusai diarak, hewan kurban berupa 7 ekor sapi selanjutnya disembelih. Setelah disembelih, daging hewan tersebut dibagikan kepada fakir miskin dan kaum duafa yang berjumlah 400 orang yang ada di Jalan Baru depan. Frida Raiman, Hamzah melaporkan. Warga Kota Ambon turun ke jalan sambut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon dari koalisi Pantas Polikastanya dan Sam Latukonsina. Pasangan Pantas diarak dengan konvoi kendaraan bermotor dari Bandara Patimura hingga pusat Kota Ambon. Pasangan Polikastanya dan Sam Latukonsina baru saja mengikuti sekolah politik yang diselenggarakan PDI Perjuangan di Jakarta. Kedatangan pasangan Polikastanya dan Sam Latukonsina di Bandara Patimura Ambon disambut para pendukungnya. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 dari koalisi Pantas tersebut diarak dengan konvoi kendaraan bermotor dari bandara hingga pusat Kota Ambon. Di sejumlah titik jalan raya menuju pusat Kota Ambon, pasangan Pantas dihentikan warga kota untuk yang bermaksud menyatakan dukungan mereka. Keramahan pasangan Pantas terlihat saat kedua tokoh itu rela turun dari kendaraan untuk menerima warga yang menyambut mereka. Hal itu terlihat di Desa Hatio Besar, Wayame, Paso maupun Negeri Batu Merah. Di Negeri Batu Merah, ribuan warga Kota Ambon turun ke jalan menyambut pasangan Pantas dengan tarian sawat. Pasangan Pantas berharap kepada warga Kota Ambon agar dukungan ini akan berlanjut hingga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon pada tanggal 15 Februari 2017 nanti. Kami berharap untuk kita akan terus berjuang bersama. Siap saudara-saudara? Mari kita satukan barisan kita. Mari kita sama-sama berjuang supaya kita membangun Ambon juga bersama-sama. Jadi beta mohon doa restunya, dukungannya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyambutan hari ini. Beta tahu bahwa Batu Merah ini beta pembasis. Beta tahu beta dan keluarga besar Batu Merah sama-sama. Mari kita jangan bikin malu kita berdiri. Konvoi pasangan Pantas juga melewati sejumlah ruas jalan di Kota Ambon hingga berakhir di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Ambon. Hamzah Tomia melaporkan. Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menyalurkan hewan kurban kepada sejumlah desa di Jasira Lehitu dan masjid di Kota Ambon. Hewan kurban berupa sapi yang akan disalurkan itu berjumlah 15 ekor. Dari 15 hewan kurban di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ini, 13 diantaranya disalurkan ke beberapa desa di kawasan Lehitu dan sejumlah masjid di Kota Ambon. Beberapa desa di kawasan Lehitu yang menerima saluran hewan kurban dari Polres Ambon itu masing-masing Mamala, Morela, Seid, Negeri 5, Hitu Lama, Hitu Mesing, Wakasihu, dan Larike. Masing-masing desa mendapat hewan kurban 1 ekor sapi. Sedangkan di Kota Ambon, yang menerima bantuan hewan kurban dari Polres Ambon yakni Masjid Daulah Islami Stain, Masjid An-Nur Batu Merah, Masjid Aspol Tantui, Kelurahan Waihaong, dan Masjid Air Salobar. Sementara 2 ekor sapi lainnya akan dikorbankan di Polres Ambon dan dagingnya akan dibagikan kepada warga yang berhak menerimanya, khususnya yang bermukim di sekitar lingkungan kantor Mapolres Ambon.
Belasan hewan kurban ini Sabtu pagi diserahkan secara simbolis Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Harold Wilson Huae kepada Upulatu Jasira Lehitu Salhana Pelu. Idul Adha yang tanggal 12 nanti itu disediakan hewan kurban sebanyak 15 ekor dan rencananya 2 ekor dipotong atau dikurbankan di Polres. Nanti dia punya dagingnya akan dibagikan di sekitar Polres ini pada masyarakat yang membutuhkan. Terus yang 13 ekor kita distribusikan kepada negeri-negeri maupun masjid yang membutuhkan. 15 ekor sapi yang dikurbankan tersebut seluruhnya merupakan saluran dari para anggota kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Jumlah hewan kurban tahun ini meningkat dibandingkan Idul Adha tahun lalu. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pengurus KNPI Provinsi Maluku menyerahkan 1 hewan kurban di Masjid Al-Furqan Galunggung Minggu sore. Penyerahan hewan kurban itu sebagai wujud kepedulian pemuda Maluku dalam membagi antar sesama orang yang berkekurangan. Ketua KNPI Maluku Subhan Patimahu mengatakan pemberian hewan kurban itu merupakan program dari KNPI Maluku periode 2016-2021. Sebagai wujud kepedulian antar sesama orang yang berkekurangan di Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah, KNPI Maluku menyerahkan 1 ekor sapi di Masjid Al-Furqan berlangsung Ahad sore. Pemberian hewan kurban itu sebagai keterpanggilan pemuda Maluku dalam meringankan beban fakir miskin, janda, dan para mustahid. Penyerahan hewan kurban itu diterima langsung oleh pengurus Masjid Al-Furqan Galunggung. Ketua KNPI Maluku Han Patimahu mengatakan pemberian hewan kurban itu merupakan program dari KNPI Maluku dalam kepemimpinannya. Hal itu merupakan tugas dan pengabdian dalam membesarkan pemuda di Maluku. Dikatakan melalui pemberian hewan kurban mampu mendekatkan pemuda Maluku dengan masyarakat yang menerima hewan kurban dari KNPI Maluku. Patimahu mengajak pemuda Maluku untuk terus berbagi bersama orang yang berkekurangan, dengannya beban mereka alami dapat diringankan. Jauhi sifat-sifat kikir, hal itu hanya membawa kesengsaraan di dunia dan akhirat nanti. Patimahu berharap melalui pemberian hewan kurban di kawasan Galunggung dapat berguna bagi masyarakat setempat. Ini kami dari KNPI Maluku diberikan rezeki untuk memberikan 1 ekor sapi, bisa dilihat 1 ekor sapi untuk Masjid Al-Furqan di Galunggung. Tujuannya adalah hakikat kurban ini kan bukan cuma masalah daging dan darahnya saja, tetapi hakikat kurban adalah bagaimana kita diajarkan, kita mengajak semua orang untuk bagaimana kita saling berbagi, kita jauhi sifat-sifat kikir, bagaimana kita saling memperhatikan satu sama yang lain. Pemberian hewan kurban dari KNPI Maluku selanjutnya akan dibagikan kepada 150 fakir miskin, janda, dan orang tua jompo di kawasan Galunggung, Kota Ambon. Panili Taid melaporkan. Setelah menanti selama beberapa tahun, akhirnya DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Maluku dan Kota Ambon kini memiliki kantor sekretariat bersama. Kehadiran kantor sekretariat bersama itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi dan penguatan program kerja Al-Hidayah di daerah ini. DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Maluku bersama Kota Ambon kini telah memiliki kantor sekretariat bersama. Kantor tersebut merupakan bantuan dari Ketua Dewan Pembina DPD Pengajian Al-Hidayah Maluku, Nyonya Hajariti Asgab. Menandai penggunaan kantor sekretariat bersama tersebut dilakukan peresmian yang berlangsung Sabtu pekan kemarin. Peresmian kantor sekretariat bersama DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Maluku dan Kota Ambon ini dirangkai pula dengan penyerahan hewan kurban. Ketua Pengajian Al-Hidayah Kota Ambon, Nyonya Haja Desi Tuarita Marasabesi mengatakan untuk tahun ini DPD Pengajian Al-Hidayah Maluku dan Kota Ambon ikut menyalurkan hewan kurban kepada sejumlah ranting di kota ini.
Bantuan hewan kurban yang diperoleh berupa 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing itu merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Maluku, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku, pemerintah Kota Ambon serta pengurus Al-Hidayah Provinsi dan Kota Ambon. Hewan kurban tersebut selanjutnya diserahkan kepada Ranting, Nusaniwe, Sirimau, Air Ali dan Morela untuk dibagikan kepada mereka yang berhak menerima. Ketua Dewan Penasehat DPD Pengajian Al-Hidayah Maluku, Nyonya Haja Inreri mengatakan, selama 40 tahun berkecimpung dengan pengajian Al-Hidayah, baru tahun ini pengajian Al-Hidayah memiliki kantor sekretariat bersama. Keberadaan kantor sekretariat bersama ini hendaknya dapat dimanfaatkan secara baik untuk melakukan konsolidasi dan memantapkan program kerja Al-Hidayah. Inreri berharap pengajian Al-Hidayah di Maluku dapat terus eksis sebagai wadah berhimpun perempuan-perempuan muslim yang berkualitas. Di akhir kegiatan peresmian kantor sekretariat bersama dan penyerahan hewan kurban ini dilakukan pembacaan Asmaul Husna dengan melibatkan ibu-ibu majelis taklim dan pengurus ranting pengajian Al-Hidayah di Kota Ambon. Rida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Perayaan hari ulang tahun Jemaat GPM Immanuel ke-33 dilakukan warga Sektor 9 dengan ibadah syukur. Ibadah tersebut sekaligus dengan syukuran hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ke-81. Ibadah syukur hari ulang tahun Jemaat GPM Immanuel ke-33 diperingati warga Sektor 9 dengan ibadah syukur. Pendeta Risat Kakisina meminta warga Sektor 9 Immanuel hidup saling berbagi. Hidup saling berbagi adalah ciri Kristus yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kakisina, 33 tahun adalah usia dewasa. Karena itu warga Sektor 9 diminta menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Warga Sektor 9 juga diminta membangun iman serta meningkatkan spiritual anggota jemaat untuk selalu bersyukur atas tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Selain untuk meningkatkan spiritual, warga Sektor 9 Immanuel diharapkan terus memupuk dan memelihara kebersamaan di antara para pelayan, baik laki-laki, perempuan, pemuda maupun SMTPI, guna meningkatkan tanggung jawab pelayanan dan kesaksian gereja. Perayaan hari ulang tahun yang diselenggarakan saat ini menandakan kasih Tuhan bagi umat Gereja Protestan Maluku secara umum yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 dan lebih khusus untuk Jemaat Immanuel Karangpanjang yang merayakan hari ulang tahun jemaatnya yang ke-33. Ini juga menandakan kasih Tuhan bagi umat Tuhan di gereja ini, dan kita harus mengakui bahwa karena Tuhan yang memimpin gereja ini, karena Tuhan yang menjadi kepala gereja ini, maka gereja ini ada. Ketua Bakopel Sektor 9 Tos Patikawa meminta warga Sektor 9 Jemaat Immanuel solid dan membangun kekompakan dalam pelayanan gereja serta pentingnya membangun rumah tangga sebagai anugerah Tuhan. Patikawa minta di usia ke-33 Jemaat Immanuel Karpan meningkatkan peran dan fungsi pelayanan di gereja dalam membangun pelayanan umat. Sebelumnya dalam memeriahkan hari ulang tahun Jemaat GPM Immanuel sekaligus HUT GPM ke-81, panitia menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba. Berbagai kegiatan yang diperlombakan masing-masing loncat karung dengan peserta anak dan remaja, lomba dansa balon dan lomba memecahkan telur dengan peserta dewasa. Selain menggelar berbagai kegiatan lomba, warga Sektor 9 Immanuel juga menggelar jalan santai sebagai upaya meningkatkan kebersamaan di antara mereka. Dalam ibadah syukur dibagikan hadiah bagi para pemenang lomba. Minggus Noya melaporkan. Meramaikan hari jadi yang ke-441 Kota Ambon, RT 003 RW 02 Kelurahan Benteng melakukannya dalam makan patita bersama warga. Kegiatan ini juga merupakan wujud membangun kebersamaan antar warga di lingkungan RT tersebut. Makan patita kearifan lokal budaya daerah Maluku yang dilestarikan turun-temurun hingga saat ini. Makan patita kerap mewarnai berbagai aktivitas perayaan maupun pesta rakyat. Dalam makan patita, umumnya hidangan kuliner khas daerah Maluku disaji untuk disantap bersama. Meramaikan HUT ke-441 Kota Ambon dan Gereja Protestan Maluku,
warga RT 003 RW 02 melakukannya dengan kegiatan makan patita bersama. Kegiatan makan patita ini melibatkan seluruh warga di lingkungan RT tersebut. Kegiatan kebersamaan ini rutin dilakukan setiap tahunnya dalam rangka memperingati HUT Kota sekaligus HUT Gereja Protestan Maluku. Selain kegiatan makan patita, warga juga melakukan kerja bakti bersama di lingkungan RT. Ketua RT 003 RW 02 Kelurahan Benteng Buceda Sleti menyatakan, makan patita yang digelar ini adalah merupakan bentuk kebersamaan dalam membangun kerukunan dan keharmonisan antar sesama warga di lingkungan RT itu. Dalam acara makan patita di saat ini yang sendiri Bapak saksikan ini tidak bertujuan lain. Ketong makan patita hanya ketong bagaimana cara untuk ketong kumpul warga ini, bagaimana cara untuk ketong mempersatukan warga ini. Kalau dengan acara biasa-biasa saja, artinya ketong lain yang tahu lain yang bisa tegur lain. Tapi ketong mengambil langkah-langkah, ketong kerja bakti. Ini lingkungan bersini ketong kerja bakti. Kemudian langkah yang ketong ambil, ketong makan patita. Ini pun juga swadaya. Ketua RT 003 RW 02 Buceda Sleti mengakui kebersamaan di lingkungan mesti dipertahankan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun. Melkilatus Aules, Sarles Bolaman melaporkan. Dalam rangka menyemarakan Dies Natalis Fakultas Pertanian yang puncaknya akan berlangsung pada tanggal 11 November 2016, panitia penyelenggara melaksanakan berbagai kegiatan. Satu di antaranya kegiatan gerak jalan santai. Kegiatan gerak jalan santai dilepas Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. MJ Sapteno. Menjelang hari jadi ke-53 tahun 2016, Fakultas Pertanian Universitas Patimura melalui pihak penyelenggara melaksanakan serangkaian kegiatan. Satu di antaranya adalah kegiatan jalan santai. Kegiatan jalan santai melibatkan para alumni Fakultas Pertanian, para mahasiswa dan dosen khususnya di lingkup Fakultas Pertanian Unpati Ambon. Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. MJ Sapteno saat melepas peserta gerak jalan santai dalam arahannya, mengatakan Fakultas Pertanian harus menjadi ikon lokal, nasional, bahkan dunia. Ditandaskan, persoalan pangan di Maluku menjadi tantangan besar bagi Universitas Patimura dan pemerintah daerah. Karenanya, Universitas Patimura melalui Fakultas Pertanian diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk merancang bangun ketersediaan pangan di Maluku secara berkelanjutan di masa datang. Untuk mencapai hal itu, Sapteno mengajak para dosen pertanian Universitas Patimura bersama para pakar maupun pemerhati pangan lainnya di daerah ini untuk menyatukan visi bersama pemerintah daerah membangun ketahanan pangan melalui penyiapan sumber daya manusia yang memadai. Penyiapan sumber daya manusia di bidang pangan sangat penting untuk pemenuhan ketersediaan pangan secara berkelanjutan, utamanya bagi anak cucu di daerah ini. Ketua Panitia Penyelenggara Lena Tan mengatakan kegiatan Dies Natalis dalam rangka menyongsong hari jadi ke-53 Fakultas Pertanian tahun 2016 akan dijeda dalam beberapa kegiatan, yakni kegiatan olahraga, kesenian, temu alumni, seminar nasional, dan sejumlah kegiatan lainnya yang akan berakhir pada puncak perayaan pada tanggal 11 November 2016 nanti. Ada kegiatan olahraga untuk menyegarkan kita punya jiwa dan raga kita sehingga kita bisa lebih semangat lagi bekerja untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Maluku ini. Kali itu yang bisa kita lakukan demi untuk Maluku pertanian ke depan. Supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik, kita tidak mengimpor dari luar, dan kita bisa menyediakan dan kalau perlu kita bisa mengekspor keluar, sehingga kita bisa betul-betul membangun Maluku ini dengan pertanian, karena tanpa pertanian orang tidak bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Peserta jalan santai mengambil start di Tugu Dr. Limena Poka Rumah 3 dengan melewati depan kampus, Jembatan Merah Putih dan kembali ke halaman Fakultas Pertanian Unpati untuk dilakukan pencanangan. Pencanangan dilakukan Gubernur Maluku sebagai tanda dimulainya serangkaian kegiatan dimaksud. Abu Sahwawa, Cakta Maela melaporkan.